Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai, para santri online ngaji Ihya, sebelum saya mulai ngaji pada malam hari ini, saya bersama Mbak Admin dan sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga tahun baru ini membawa berkah bagi kita, bagi keluarga kita, dan Amin. juga bagi teman-teman kita, bagi para santri Ihya semua. Dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk bisa konsisten berbuat kebaikan ya di dalam segala hal. Mari kita mulai ngaji Ihya pada malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah seperti biasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada istri-istrinya, keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan lebih khusus lagi kepada muallif kitab Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada ilna barakatih wa nafa'ana bi ulumih wa amaddana bi madadih, dan juga kepada para pendiri negara Indonesia yang baru kita rayakan kemerdekaannya ke-75 beberapa hari yang lalu, dan juga kepada para muassis atau pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan muassis ormas-ormas Islam yang lain, dan juga kepada para kiai-kiai kita, guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga kita doakan wasilah dengan bacaan Al-Fatihah ini, semoga teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang sedang menderita penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah dengan Al-Fatihah ini semoga kita dihindarkan dari pandemi yang sedang menimpa negara kita ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan kitab Al-Munqidh minadh dhalal halaman 126. Paragraf kedua dari bawah, wa ana a'lamu anni wa in raja'tu ila nashril ilmi fama raja'tu. Wa ana, dan aku, Al-Ghazali maksudnya, a'lamu mengetahui aku dengan seyakin-yakinnya ya. Anni sesungguhnya aku, wa in raja'tu walaupun kembali aku ila nashril ilmi untuk mengajarkan ilmu, mengajar kembali di kota Nishapur ya. Fama raja'tu, maka sesungguhnya tidak kembali aku. Memang secara lahiriah saya kembali mengajar, tetapi sesungguhnya saya tidak kembali. Nah, ini keren banget ini. Kenapa? Fa innar ruju'a, karena sesungguhnya kembali, yang disebut dengan ruju' ya, kembali itu adalah audun, kembali ilama, kepada keadaan kana yang sudah lampau. Disebut kembali itu kan kamu kembali kepada keadaan yang dulu pernah ada ya, kembali lagi gitu kan. Artinya kamu melakukan kembali apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Jadi ketika Al-Ghazali akhirnya
memutuskan turun gunung ya dari pertapaannya karena melihat keadaan di masyarakat yang membutuhkan orang yang punya ilmu seperti Al-Ghazali untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan hal-hal yang masih samar ya, masih membingungkan ya. Jadi karena Al-Ghazali sudah memutuskan untuk turun gunung, akhirnya beliau memutuskan untuk ngajar kembali di kota Nishapur. Nah, ketika beliau kembali itu beliau tidak kembali pada dasarnya. Memang kelihatannya kembali mengajar seperti keadaan pada masa lampau, tetapi ini kembali mengajar dengan niat yang berbeda sama sekali. Kenapa kok beliau tidak menyebut dirinya itu kembali ke masa lampau? Karena wakuntu, dan pernah ada aku fi dzalika zamani, pada zaman itu, maksudnya zaman ketika beliau belum kholwat ya, bertapa, ketika masih di Baghdad ya, ketika masih belum menjadi manusia rohani lah, kira-kira begitu ya, sebelum menjalani kehidupan pertapaan. Dulu itu ya, di zaman semono, maksudnya fidzalika zamani itu, ansyuru, mengajarkan aku, menyebarkan aku al ilma, ilmu, alladzi bihi, yang dengan ilmu itu yuktasabu, diperoleh, al jahu, kedudukan ya, lil jahi, karena kedudukan ya. Jadi meraih kedudukan untuk kedudukan, bukan meraih kedudukan untuk mencapai kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi meraih kedudukan untuk kedudukan itu sendiri per se. Dulu ketika aku sebelum menjalani kehidupan sufi ini, mengajar dulu itu tujuannya ya untuk mencari status sosial saja. Jadi ini menarik sekali, Al-Ghazali dengan jujur beliau mengakui bahwa dulunya beliau ini ya memang beliau ini orang cerdas sekali ya, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang jauh di atas rata-rata manusia biasa. Tetapi ketika beliau itu ya belum menjadi atau belum menjalani kehidupan sufi, itu mengajar, memberikan ceramah segala macam itu untuk mencari status sosial itu. Wa ad'u, dan mengajak aku ilaihi, kepada kedudukan ini, biqouli, dengan ucapanku, dengan mengajar secara lesan ya, baik secara lesan maupun wa amali, maupun dan tindakanku, tindakan dan ucapanku, dua-duanya itu memang menunjukkan bahwa aku ini mengajar, menyebarkan ilmu, tujuannya bukan karena Allah, tapi karena kedudukan sosial. Wa kana, dan ada dzalika, itu tadi mencari kedudukan itu, qasdi, adalah tujuanku, wa niyati, dan niatku. Ini dulu di zaman semono ya, sebelum beliau memutuskan untuk meninggalkan dunia ya. Jadi orang sehebat Al-Ghazali saja pernah menjalani pengalaman seperti ini, apalagi kita ini ya nggak ada apa-apanya dibanding Al-Ghazali ya. Jadi ya godaan seperti ini itu godaan mengajar itu untuk kedudukan sosial, untuk mencari harta, itu hal yang sangat-sangat manusiawi, tapi juga bukan berarti kalau manusiawi itu harus dibiarkan begitu saja tanpa diubah ya. Jadi orang sekelas Al-Ghazali saja pernah mengalami keadaan seperti ini. Dan hebatnya beliau mengaku, dan tertulis pengakuannya ini ya, tanpa tedeng aling-aling itu. Nah, jadi ketika saya memutuskan mengajar, turun gunung mengajar kembali, saya pada dasarnya tidak kembali. Karena kalau saya kembali berarti saya mengajar dengan niat seperti dulu, yaitu mencari dunia kembali, padahal itu sudah saya tinggalkan ya. Wa ana, dan aku al-ana sekarang ini ad'u, mengajak aku ila nasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu,
alladzi bihi yang melalui ilmu ini justru yutraku ditinggalkan al-jahu status sosial. Sekarang saya mau turun gunung mengajarkan ilmu yang membuat orang untuk menjauhi niat-niat yang bersifat duniawi. Antara lain ya ini mencari status sosial. Wa yu'rafu dan diketahui bihi dengan ilmu ini suku turut batil jahi. Jatuhnya martabat status sosial. Jadi justru ilmu yang akan saya ajarkan setelah turun gunung ini justru untuk melakukan ya menurunkan derajat atau menurunkan status sosial kita, untuk menggembosi ego kita. Nah inilah yang namanya ilmu rohani ya. Ilmunya mungkin ilmu yang sama ya, yaitu ilmu agama. Cuma landasan niatnya beda. Ya, kalau dulu ilmu agama ini diajarkan untuk mencari kedudukan sosial, sekarang ilmu agama diajarkan untuk membuat orang tidak mengejar kedudukan sosial itu. Justru malah untuk menghancurkan kedudukan dia. Karena kedudukan ini yang membuat kita menjadi sombong ya, membuat kita menjadi merasa mentereng ya, arogan dan seterusnya. Hadza inilah huwa al-ana sekarang niatku wa qasdi dan tujuanku wa umniyati dan cita-citaku ya. Ya alamu mengetahui Allah dzalika niatku ini mini dariku. Allah sendiri yang tahu. Kalau jenengan enggak percaya monggo saja ya. Jadi ini kalimat ya alamullah dzalika minni ini semacam semacam warning ya. Atau Al-Ghazali seperti mengetahui. Mungkin ada sebagian orang yang nggak percaya, namanya ngajar ya pasti ada lah pamrih-pamrih duniawinya itu nggak bisa ditinggalkan. Nah ini kalimat ini ditulis di sini untuk memberikan itu warning atau peringatan ya, kalau sampai nggak percaya nggak apa-apa, yang penting Allah tahu saya begitulah niatnya. Wa inna ma'abhi dan sesungguhnya mencari aku an usliha, dengan turun gunung ini an usliha untuk memperbaiki aku nafsi kepada diriku, wa ghairi dan orang-orang dan orang selainku. Meskipun begitu walastu dan tidak ada aku adri mengetahui aku asilu ila muradi am ukhramu an gharadi ya. Asilu apakah akan sampai aku ila muradi kepada tujuanku, yaitu mengajarkan ilmu untuk membuat orang justru menjauhi kedudukan sosial ya. Apakah aku berhasil melaksanakan atau merealisasikan niat ini? Am ukhramu apakah dihalang-halangi aku an gharadi dari tujuanku ini? Saya nggak tahu. Allah lah yang mengetahui. Ya, tapi yang jelas niatku begitu ya. Niatku ketika turun gunung ini bukan untuk seperti dulu ngajar untuk mencari kemewahan duniawi ya. Inilah jadi sekarang setelah Al-Ghazali selama 11 tahun mengalami pertapaan itu ya, kehidupan sufi, beliau mengalami transformasi, mengalami perubahan sebagai manusia yang baru sama sekali, yang sudah menjadi manusia rohani ya, manusia yang melihat segala-galanya bukan dengan mata dunia tapi dengan mata ketuhanan ya, dengan mata ketuhanan itu. Nah, inilah contoh ya, contoh nyata bagaimana orang menjalani kehidupan sufi dan berubah secara total ya. Jadi ya ini contoh konkret ya. Jadi menjadi manusia rohani itu tidak berarti terus ketika menjadi manusia rohani itu kemudian terus menjadi manusia yang berbeda sama sekali dalam pengertian makannya berubah,
tindakannya berubah total atau kemudian menjadi manusia yang aneh. Bukan begitu, menjadi manusia rohani itu ya menjadi manusia biasa, ya jenengan masih bergaul dengan manusia lain, melakukan kegiatan sehari-hari bersama masyarakat, berinteraksi dengan orang-orang yang banyak, ya menjalankan kegiatan sosial biasa, ya ikut di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya menjalankan hal-hal yang dijalankan oleh manusia pada umumnya, ya. Tetapi bedanya manusia rohani adalah orang ini menjalankan itu semua dengan niat yang berbeda, dengan kesadaran yang berbeda, ya. Makanya kalau kita lihat zahirnya saja, ya, itu mungkin manusia rohani dengan manusia yang jasmani itu mungkin ya sama-sama jajan di warung misalnya, sama-sama pergi ke kantor, sama-sama olahraga, sama-sama nyepeda, sama-sama ya melakukan tindakan-tindakan yang dari jihad lahiriah, dari segi lahirnya sama, tetapi kualitasnya beda karena dia punya kesadaran yang secara kualitatif berbeda, ya. Jadi ya seperti yang pernah saya contohkan itu. Jadi ada dua orang pagi-pagi bangun tidur, ya, sama-sama keluar rumah olahraga, jalan kaki atau sepeda atau renang atau lari misalnya kan. Yang satu olahraga tujuannya ya sekedar untuk sehat, ya, fitness biar badannya segar, secara fisik ramping dan sehat, ya tujuannya tujuan yang biasa, tujuan duniawi. Yang satu, ya ini yang satu kan, ada manusia dua pagi-pagi olahraga, yang satu tujuannya tujuan duniawi, sekedar menjaga fisiknya biar sehat, ya. Yang satunya lagi olahraga tujuannya adalah ya selain menjaga supaya fisiknya sehat, dia punya kesadaran yang berbeda. Saya ini dianugerahi Allah berupa badan, ya, berupa fisik ini. Ini kan peparingi Gusti Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau diberi sesuatu, kemudian sesuatu itu kita rawat, kita jaga, itu orang yang memberi kita itu senang, ya. Kalau jenengan dikasih orang, kasih baju atau kaos, ya, terus kita pakai, terus kita rawat dengan baik, itu orang yang ngasih itu senang pasti. Nah, ketika kita olahraga, kita tujuannya adalah saya ingin mensyukuri nikmat Allah karena sudah memberikan saya badan, maka saya syukuri, saya rawat supaya saya bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Itulah kesadarannya, itu niatnya. Ini dua orang sama-sama olahraga, tapi kualitas olahraganya dilihat dari sudut rohani, itu beda sama sekali. Walaupun kegiatannya sama-sama olahraga. Jadi sama dengan ini sama-sama Al-Ghazali ini ngajar, ya, turun gunung itu artinya ngajar. Dulu di Baghdad ngajar, sekarang di Nisabur ngajar juga. Yang kurang lebih ya ilmunya ya sama, cuma kesadarannya beda. Qasdun dan niatnya dan umniyahnya, ya, visinya itu beda. Dulu ngajar untuk qasdul jah, untuk mencari kedudukan sosial, sekarang tujuannya justru anti kedudukan sosial itu, ya. Sama-sama ngajar, ya. Makanya menjadi manusia rohani itu terus tidak menjadi manusia aneh terus kayak dukun yang aneh, nyentrik. Ya nyentrik itu bukan apa ya, pertanda seseorang itu manusia rohani. Ya manusia rohani itu biasa. Penampilan lahiriahnya sama dengan yang lain-lain, ya. Tidak beda, cuma yang beda adalah dalamnya, ya, kesadaran rohaninya. Nah itulah. Dan menjadi manusia rohani itu tidak terus berarti
wah, terus memamerkan simbol-simbol keagamaan secara demonstratif itu ya. Wah, sok paling beragama sendiri, justru malah itu dihindari. Justru malah itu dihindari ya. Jadi apa, menjadi manusia rohani itu manusia biasa ya. Biasa sama dengan orang-orang lain. Bedanya adalah kesadaran di dalamnya ya. Yang beda adalah niat, kosdunnya, dan umniyahnya. Ini bagi saya bagian ini menarik sekali ya, tentang Al-Ghazali baru ya. The new Al-Ghazali. Al-Ghazali lama itu waktu di Baghdad. Al-Ghazali baru setelah bertapa selama 11 tahun, berubah total visi tentang kehidupan, itu beda sekali ya. Lakin nih, tetapi sesungguhnya aku uminu, percaya aku, imana yakinin, percaya secara seyakin-yakinnya, wa musyahadatin, dan percaya secara musyahadah, secara apa ya, seperti menyaksikan sendiri itu musyahadah ya. Maksudnya iman, percaya yang sesungguhnya, yang sedalam-dalamnya. Annau, sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an ya, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, wala quwwata, dan li bagiku, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatku begitu, nah ini contoh kesadaran rohani itu. Walaupun niatku itu seperti itu, saya kepengen ngajar bukan dengan tujuan untuk mencari kedudukan dunia ya. Tapi pada akhirnya niat seperti itu terlaksana atau tidak, itu ya karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kesadaran ketuhanan seperti inilah itu yang menjadi ciri khas manusia rohani itu ya. Kita punya niat, tapi pada akhirnya niat itu adalah terlaksana atau tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anni, dan sesungguhnya aku, ini akidah Asy'ariyah ini. Bagian ini akidah Asy'ariyah. Wa anni, dan sesungguhnya aku, lam ataharrak, tidak bergerak aku, lakin sesungguhnya Allah harraka, menggerakkan Allah nih kepadaku. Ya. Walaupun kelihatannya aku yang bergerak ya, aku yang turun gunung, ngajar, berceramah dan segala macam, tetapi yang menggerakkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menggerakkan aku keluar pagi-pagi untuk olahraga, untuk jalan kaki, untuk pergi ke kantor, untuk berusaha, untuk dagang dan segala macam. Itu semua kelihatannya kita yang bergerak, tetapi sesungguhnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan begini itu mudah ya, tetapi menghayatinya sebagai laku sehari-hari nggak semua orang bisa. Saya ngomong begini ini kan hanya mengucapkan apa yang dikatakan Al-Ghazali, tapi menjalani seperti ini itu susah sekali. Karena ini pengalaman, ini bukan ceramah, ini pengalaman ya. Jadi kesadaran bahwa jenengan ketika bangun pagi keluar rumah untuk olahraga ya, itu kesadarannya adalah aku ini memang yang olahraga aku, tetapi yang menggerakkan tubuhku untuk lari, untuk jalan kaki, untuk goes dan segala macam, itu sebetulnya bukan saya yang bergerak, tapi ada kekuatan yang menggerakkan saya. Nah itu kan lain itu dengan orang lain yang olahraga biasa ya, tujuannya hanya sekedar sehat kok, tidak punya kesadaran seperti ini. Betapa bedanya, secara kualitatif itu beda banget ya. Makanya orang rohani dan tidak rohani itu menjalani hal yang sama, tapi nilai pekerjaannya itu beda sekali. Dan perbedaan seperti ini memang perbedaan yang bersifat rohani ya. Tapi di dalam banyak kasus ya,
bisa jadi kesadaran seperti ini itu menghasilkan kualitas pekerjaan yang jauh berbeda. Ya. Nah, inilah beda antara orang, misalnya ada dua orang diberikan tugas oleh bosnya, ya, menjalani satu tugas. Yang satu ya sekedar menjalankan tugas dari bosnya di perusahaan, tapi yang satu punya kesadaran seperti ini. Itu bisa mempengaruhi hasil akhir dari pekerjaannya. Makanya orang yang manusia rohani, manusia yang punya kesadaran seperti ini, itu mengerjakan apa saja, itu menyadari pekerjaan itu ya sebagai tugas yang diberikan bukan oleh manusia tapi oleh Allah. Karena itu dia berusaha untuk menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan mahabbah, dengan cinta, dengan passion, ya, dengan dengan perasaan yang mendalam. Karena itu hasilnya lebih baik dan seterusnya. Jadi, dan ini nggak bisa dibuktikan kecuali kalau jenengan berhadapan langsung dengan orang yang menjalani kehidupan seperti ini. Jenengan akan melihat perbedaan yang secara kualitatif itu beda banget. Sama-sama ada dua orang mengerjakan hal yang sama, tapi yang satu punya kesadaran seperti ini, yang satu tidak punya kesadaran seperti ini. Itu hasil pekerjaannya itu pasti beda, ya. Pasti beda. Wa anni, dan sesungguhnya aku, lam a'mal, tidak bekerja aku, walakin, tetapi sesungguhnya Allah lah istamala, yang membuat bekerja Allah ini kepadaku, yang meminta bekerja ini kepadaku. Jadi yang mempekerjakan saya atau yang membuat saya bekerja itu bukan pemimpin perusahaan saya atau bos saya, tetapi Allah lah sesungguhnya yang menjadi employer-nya, yang menjadi orang yang menuntut supaya saya bekerja itu, atau yang memberikan saya pekerjaan. Bayangkan kalau seperti ini kesadarannya, ya, itu dahsyat sekali. Ini akan mengubah seluruh paradigma hidup, ya, dan sikap kita terhadap segala hal yang kita kerjakan. Tapi ini bukan omongan, ya. Ini yang saya katakan ini omongan saja, tetapi ini semua harus dijalani sebagai laku, ya, sebagai tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Imam Ghazali berhasil menjalani ini. Fa'as'alu, maka memohon aku, maka terus memohon aku kepada Allah, ya, an yusliha, untuk memperbaiki Allah ni kepadaku, awalan, pertama-tama, ya. Jadi saya berdoa supaya saya diperbaiki oleh Allah, ya. Karena jenengan mau memperbaiki orang lain kalau belum baik sendiri bagaimana, ya, nggak bisa kan. Jenengan mau nyapu kotoran tapi jenengan sendiri kotor, gitu ya. Makanya doanya pertama, ya Allah, berilah saya kebaikan dan jadikanlah saya orang baik. Baru setelah itu summa yusliha, kemudian membuat baik Allah melalui lantaranku. Jadi doa kedua, setelah Allah menjadikan saya orang baik, aku berdoa supaya Allah bisa melalui lantaran diriku ini memperbaiki orang lain. Wa yahdiya, dan menunjukkan, memberikan hidayah Allah ni kepadaku, thumma yahdiya, kemudian, atau thumma yuhdiya, atau thumma yahdiya, kemudian menunjukkan Allah melalui aku, maksudnya menunjukkan orang lain, ya. Wa an yuriya, dan memohon aku untuk memperlihatkan Allah ni kepadaku al-haqqa, sesuatu yang benar, haqqan, sebagai kebenaran, wa yarzuqa, dan memberikan dan menganugerahi Allah kepadaku ittiba'ahu, untuk mengikuti kebenaran ini. Wa an yuriya, dan menunjukkan Allah ni kepadaku al-batila, kebatilan, batilan sebagai sesuatu yang batil,
wa yarzuqa, dan memberikan Allah ini kepadaku istinabahu, kemampuan untuk menghindari yang batil. Inilah doanya Al-Ghazali ya. Jadi dan doa ini bisa kita tiru ya. Jadi kita memohon kepada Allah selalu ya, kita dijadikan sebagai orang baik, dan melalui diri kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki orang lain. Ya, jadi kita jadi orang baik dulu, baru setelah itu kita memperbaiki orang lain. Karena di dalam pepatah Arab dikatakan faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu itu nggak akan bisa memberikan sesuatu itu. Dengan nggak punya uang kok mau ngasih uang, nggak bisa, nggak punya uang kok. Sampai mau ngasih uang, ada orang minta uang, kamu kepingin ngasih uang, tapi kamu nggak punya uang, ya nggak bisa. Memberi itu harus punya sesuatu yang diberikan. Kalau jenengan nggak punya, nggak bisa memberi. Kalau jenengan sendiri bukan orang baik, bagaimana jenengan bisa memperbaiki orang lain? Makanya faqidus syai'i la yu'tihi. Karena itu doa kita kepada Allah ya, ini kita ya ada baiknya juga ya, kita tiru doa Al-Ghazali ini dalam habis sholat ya, supaya Allah menjadikan kita sebagai orang baik. Tapi tidak cukup ya menjadi baik, tapi juga setelah itu bisa menjadi lantaran kebaikan bagi orang lain. Nah ini pengantar ya, ini pengantar tentang keputusan Al-Ghazali turun gunung ya. Turun gunung tapi dengan kesadaran yang seperti ini. Nah sekarang balik ke tema sebelumnya, wa na'udu, dan kembali aku Al-Ghazali al-ana sekarang ilama kepada keterangan penjelasan zakarna yang sudah menerangkan aku kepada ma min asbabi dhu'fil imani, berupa sebab-sebab lemahnya imannya para masyarakat ya, terutama terhadap ajaran kenabian ya. Wa nadhkuru, dan menyebutkan aku thariqa irsyadihim, jalan untuk menunjukkan orang-orang ya, para makhluk, para masyarakat, wa inqadhim, dan bagaimana menyelamatkan orang-orang ini min mahalikim, dari tempat-tempat kerusakan orang-orang ini. Oke, kembali kan tadi sebelum ini kan Al-Ghazali menerangkan tentang jenis-jenis orang ya, dan sikap-sikap mereka terhadap ajaran Kanjeng Nabi ya. Ada para filosof yang ya memandang ajaran kenabian itu ya baik, tapi itu hanya untuk orang awam ya, orang awam yang tidak mengerti filsafat. Jadi mereka butuh agama, karena orang-orang awam ini kalau nggak ada agama mereka nggak bisa jadi orang baik. Tapi kalau para filosof ini kan sudah belajar tentang filsafat moral, filsafat etika, ajaran-ajaran kebaikan yang canggih-canggih. Jadi mereka ini bisa menjadi baik tanpa ajaran kenabian. Jadi nggak butuh agama, karena mereka sudah bisa menjadi baik tanpa agama. Nah, kira-kira begitu. Dan ya ada berbagai alasan-alasan kenapa banyak orang yang ragu atau tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Nah sekarang Al-Ghazali akan menerangkan, menjawab satu persatu keraguan-keraguan mereka. Ammal ladzina, nah sekarang diperinci satu persatu ya. Ammal ladzina, adapun orang-orang idda'au, yang mengaku orang-orang ini al-hayrata, bingung, bima, lantaran sesuatu, lantaran keterangan-keterangan, sami'u, yang mendengar orang-orang ini kepada ma min ahli ta'limi, dari orang-orang yang mengikuti ajaran ta'lim, yaitu orang pengikut Syiah Ismailiyah ya. Maka fa'ilajuhum, obat bagi mereka ini untuk menghalau keraguan-raguan mereka adalah ma, keterangan zakarna yang sudah menerangkan aku kepada ma fi kitabi Al-Qistasil Mustaqim, dalam kitab yang judulnya Al-Qistasul Mustaqim. Ini kitab
yang dikarang oleh Imam Ghazali memang sengaja untuk menjawab orang-orang Syiah Ismailiyah atau orang-orang Batiniyah ya. Jadi Imam Ghazali itu punya 2 kitab yang ditulis khusus untuk menjawab, merespon orang-orang Batiniyah. Batiniyah itu di sini maksudnya adalah orang-orang Syiah Ismailiyah ya. Syiah Ismailiyah itu beda dengan Syiah Itsna Asyariyah ya. Nah, kitab yang pertama judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah atau Ar-Risalah Al-Mustadhhiriyah. Ini yang pertama. Ini kitab yang isinya polemik. Kitab apa ya? Kitab yang isinya jidal ya. Jidal di sini dibolehkan karena untuk membela kebenaran ya. Nah, yang kedua adalah kitab ini Al-Qistasul Mustaqim. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali, tujuannya adalah untuk menuntun pelan-pelan orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran Syiah Ismailiyah untuk kembali kepada ajaran yang benar ya. Dan kitab Al-Qistasul Mustaqim itu sebetulnya kitab mantik ya, kitab mantik ya. Kitab mantik, tapi kitab mantik yang ditulis begitu rupa sehingga ini mantik yang menggunakan Quran sebagai ajaran Quran sebagai model. Jadi isinya sebetulnya mantik atau logika Yunani yang dikembangkan oleh Aristoteles, tapi dikemas dengan bahasa Quran. Dan contoh-contohnya pun diambil dari Quran ya. Nah, kalau dengan mungkin kapan-kapan saya akan baca kitab ini ya, Al-Qistasul Mustaqim. Ini kitab yang menarik sekali karena mungkin ini adalah usaha pertama oleh ulama Islam ya untuk melakukan tanda kutip semacam islamisasi atas ilmu mantik yang berasal dari Yunani itu ya. Nah, inilah kitabnya ini. Kalau jenengan kepingin menghalau atau mengatasi atau menghilangkan keraguan-raguan kepada ajaran Kanjeng Nabi karena terpengaruh ajaran Ahlul Ta'lim atau Syiah Ismailiyah, silakan baca kitab ini ya. Wala nutawilu, dan tidak akan memperpanjang aku bidzikri, tidak untuk menyebutkan keterangan dalam kitab ini fi hadhir risalati, dalam risalah ini. Nanti kepanjangan, silakan baca sendiri ya. Wa amma dan adapun sesuatu ya, pandangan atau opini tawahama yang berpandangan, yang berwaham ya. Berwaham itu berpandangan tapi pandangan yang lemah dasar-dasarnya, itu namanya waham ya. Waham itu ya semacam ilusi ya. Wa amma dan adapun pendapat tawahama yang menyangka, yang berwahamhu kepada ahlul ibahati, orang-orang yang mengikuti ajaran ibahah, yaitu yang mengikuti ajaran tasawuf, lalu berpandangan bahwa, ini kan ada juga kan, ada orang yang mengikuti tasawuf, mengikuti tarekat ya, lalu menyangka saya sudah sampai kepada tingkat ma'rifat yang tinggi sekali sehingga saya nggak butuh lagi sholat, puasa, zakat, segala macam. Jadi seluruh kewajiban ritual berupa ibadah itu gugur semua karena saya sudah melampaui tahap syariat. Ya. Syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Saya sudah menjadi orang khawas, jadi nggak butuh lagi syariat. Jadi kemudian dia berpandangan ya, karena saya sudah nggak terikat dengan syariat, semua boleh ibahah. Ini namanya ahlul ibahah di sini. Nah, kalau ada orang berpandangan seperti ini, maka faqad hasarna, maka telah meringkas atau ya membatasi aku syubahahum terhadap pandangan-pandangan sesat mereka ya, fi sab'ati anwa'in, di dalam 7 jenis ya. Wa kasyafna, dan mengungkapkan dan menjelaskan, menyingkapkan aku kepada syubahihim ini fi kitab Kimia Is-Sa'adati, di dalam kitab yang judulnya Kimia Us-Sa'adah. Ini kitab yang ditulis oleh
Imam Ghazali di dalam bahasa Persia ya. Jadi bukan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Ghazali itu nulis kitab dalam bahasa Persia juga ya. Sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 kitab yang beliau tulis dalam bahasa Persia. Yang satu ini Kimyaus Sa'adah, yang kedua adalah Nasihatul Muluk, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Itu kitab tentang kitab mengenai etika berkuasa yang ditulis untuk para penguasa ya. Nah, tetapi kitab Kimyaus Sa'adah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kalau nggak salah pernah dibaca oleh Abah ini, oleh Gus Mus ya, pada bulan Ramadan tahun berapa ya. Kimyaus Sa'adah. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali untuk menjawab sesat pikir atau pandangan atau persepsi yang salah, syubhah ya, yang dipunyai oleh orang-orang ahlul ibahah ini, yaitu orang-orang yang menyangka karena sudah sampai kepada tahap hakikat, ma'rifat, lalu dia nggak butuh lagi syariat itu. Wa amman. Nah, saya kira cukup sekian dah ini karena masih panjang, nanti kita teruskan minggu depan saja ya. Wa amman wallahu a'lam bissawab. Ini ngaji Al-Munqidh minadh Dhalal sebetulnya sudah hampir sampai di ujung ini, kira-kira tinggal 9 halaman lagi sudah khatam ya. Jadi ya tapi kita santai saja lah karena saya kan nggak mengejar khatam cepat-cepat ya. Pokoknya kita nikmati saja ya. Tapi ini sudah hampir sampai di ujung ini. Mari kita ganti ngaji kitab Ihya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa'in. Ihya halaman 1010. Kita masuk kepada bab baru, yaitu bahaya ke-7 dari mulut manusia atau lidah manusia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa'in. Al-sabi'atu. Al-afatus sabi'atu. Bahaya yang ke-7, bahaya mulut manusia adalah al-fuhsyu, adalah kata-kata kotor, wasabu dan mencerca atau memaki-maki ya. Mengumpat ya, memaki-maki. Wa badza'atul lisani, dan kotornya lisan atau mulut ya, atau lidah. Inilah bahaya ke-7 dari mulut manusia, dan untuk itu harus kita hindari ya. Wahua, dan ini semua al-fuhsyu was-sabbu wa badza'atul lisani ini adalah madhmumun, adalah sesuatu yang dicela, wa manhiyun, dan dicegah anhu dari al-fuhsyu tadi itu. Itulah afat atau bahaya ke-7 ya. Wa masdaruhu, dan sumbernya al-fuhsyu, kotor ini ya. Kata-kata kotor ya, komentar-komentar yang nyakitin orang ya, nyinyir ya, dan seterusnya ya. Ini sumbernya adalah al-khubthu, adalah kotornya diri seseorang, kotornya rohani seseorang, al-khubthu itu. Walu'mu, dan jahatnya ini rohani orang. Itulah. Jadi sumbernya orang berkata-kata kotor ya karena dalam dirinya orang itu ada kekotoran ya kan. Jadi al-fuhsyu ya, kekotoran ucapan itu muncul karena ada kekotoran, ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Itu al-khubthu,
masternya atau sumbernya itu adalah al-khubthu wal-lu'mu, ya. Qala bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fuhsya fa innallaha ta'ala la yuhibbul fuhsya walat tafahhusya, ya. Iyyakum, hati-hatilah kalian, wal fuhsya, terhadap kotornya ucapan atau tindakan. Jadi al-fuhsyu di sini bisa ucapan, bisa tindakan, ya. Wal fuhsya dan kekejian, ya, keji, sesuatu yang keji. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbu, tidak menyukai Allah al-fuhsya, kepada kekejian ucapan atau tindakan, walat tafahhusya, dan juga tidak menyukai tindakan untuk melakukan sesuatu yang fuhsyun itu, ya. Jadi kalau fuhsyun itu sifat kekejian itu sendiri, tafahhush itu artinya adalah kita mengeksekusi, kita melakukan tindakan itu. Jadi kalau tafahhush itu ada aksi, ya. Kalau fuhsyun itu konsep, ya. Jadi kekejian, sesuatunya itu namanya fuhsyun, tetapi tindakan kita merealisasikan al-fuhsyu itu namanya tafahhush, ya. Karena tindakan keji itu ya menjadi keji karena ada orang yang melakukannya, itu namanya tafahhush, ya. Wanaha, dan mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabba, untuk dicaci maki, ya, qatla badrin, orang-orang kafir yang mati di dalam perang Badar, ya. Minal musyrikina, yaitu orang-orang musyrik. Jadi ketika terjadi perang Badar, ada berapa itu 1.500 korban yang meninggal dari orang-orang kafir, ya, dalam perang Badar. Nah, Kanjeng Nabi itu melarang orang-orang muslim atau orang-orang mukmin dalam perang itu, di mana mereka menang, ya, untuk memaki-maki orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu yang sudah meninggal itu. Kenapa Kanjeng Nabi melarang ini? Karena jenengan tahu, ya, sejarahnya, ya, perang Badar itu kayak perang di mana orang Islam itu seperti membalaskan sakit hatinya terhadap orang-orang Mekah. Karena orang-orang Muslim ini itu kan terusir dari tempatnya, dari desanya, dari wilayahnya, dari rumah, dari tanah airnya sendiri. Jadi jangan bayangkan, jenengan terusir dari tanah air sendiri karena tindakan sekelompok orang. Kemudian jenengan punya kesempatan perang melawan kelompok-kelompok dulu yang mengusir jenengan dari tanah air tempat lahirnya jenengan dulu. Punya kesempatan untuk balas dendam dan berhasil. Jadi jenengan balas dendam, berhasil menang dalam peperangan itu. Itu kan kayak seluruh kejengkelan, kemarahan, sakit hati itu kan terlampiaskan ketika berhasil membunuh musuh yang dulu mengusir kamu dari tanah air kamu dulu. Itu kan godaan untuk setelah berhasil membunuh mereka, maki-maki mereka, dan itu biasa lah kan, itu kan manusiawi kan, namanya juga sahabat kan manusia juga, ya. Jadi Kanjeng Nabi tahu psikologinya para sahabat ini, mesti mereka ini kepengen melampiaskan dendamnya. Jadi walaupun sudah dibunuh, kepengen masih maki-maki. Wah, ngajar kamu dulu mengusir saya dari desa saya dan seterusnya. Kapokmu kapan? Kira-kira kan gitu. Kalau kita, ya, yang mengalami hal ini pasti ya begitu, ya. Kapokmu kapan gitu, ya. Syukurin, nggak, kira-kira kan gitu kan. Kanjeng Nabi nggak boleh, jangan, ya. Bayangkan ini luar biasa, ya, inilah akhlak Kanjeng Nabi, ya, akhlak Kanjeng Nabi. Ini tahun baru Hijriah, ya, kita belajar akhlak Kanjeng Nabi yang luar biasa ini. Jadi bahkan orang kafir yang dulu memusuhi orang-orang Islam ini, mengusir mereka dari tanah airnya. Dan ada kesempatan bagi orang-orang Islam ini untuk balas dendam, berhasil itu. Setelah berhasil, nggak boleh dendam, ya.
Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, la tasubbu haula'i, la tasubbu, jangan memaki-maki kalian haula'i kepada orang-orang musyrik itu. Jangan, buat apa? Mereka sudah mati kok. Fa innahu, karena sesungguhnya hal berikut ini dhamir sya'an lah. La yakhlasu, ya, atau la yakhlusu, tidak sampai ilaihim kepada orang-orang musyrik ini syai'un, sedikit pun, mimma, dari ucapan-ucapan taquluna, yang mengatakan kalian semua. Sampai memaki-maki begitu, mereka sudah mati, nggak akan sampai ke mereka juga, nggak dengar juga sampai maki-maki orang-orang itu gitu kan. Sebaliknya, nah ini Masya Allah luar biasa, ini alasan Kanjeng Nabi kenapa orang-orang nggak boleh memaki-maki orang-orang musyrik ini ya. Sampean maki-maki mereka, makian itu tidak akan sampai ke mereka, nggak akan didengar mereka karena sudah mati. Sebaliknya, watu'dzuna, dan akan menyakiti kalian al-ahya'a, kepada orang-orang yang masih hidup dari orang-orang musyrik ini. Orang-orang musyrik ini yang dengar makian kalian, mereka sakit hati juga. Yang mati tidak mendengar makian kamu, yang hidup teman-temannya mereka ini mendengar makian kalian, sakit hati. Yang mati, yang dimaki tidak mendengar, yang tidak mati, yang tidak dimaki ikut sakit hati. Jadi nggak ada gunanya itu ya. Ala innal badha'a lu'mun. Ala, ingatlah, innal badha'a, sesungguhnya, atau innal bidha'a, ya, bidha'a atau badha'a, innal badha'a, sesungguhnya kekejian, sikap keji seperti itu lu'mun, adalah kejahatan. Kekotoran ucapan seperti itu lu'mun, adalah sebentuk sikap yang jahat ya, sikap yang keji. Lu'mun itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya, itu jerk gitu. Lu'mun itu, la'imun itu orang yang jerk. Jerk itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya Bill ya? Orang yang jengkelin itu ya, jerk gitu ya. Brengsek, brengsek. Brengsek ya. Orang yang brengsek, yang itulah jengkelin, nggak genah semua lah pokoknya, itu orang brengsek. Lu'mun itu sejenis kebrengsekan ya. Sampean maki-maki, walaupun yang jenengan maki-maki orang musyrik, itu brengsek itu. Yang dimaki-maki karena sudah mati nggak dengar, temennya yang masih hidup, yang bukan menjadi objek langsung makian-makian kamu, malah sakit hati. Luar biasa ini ya, luar biasa. Akhlaknya Kanjeng Nabi luar biasa ini. Nah, sekarang bandingkan dengan sikap kita sebagian orang Islam saat ini ya. Jangankan memaki orang-orang non-muslim, sesama muslim aja dimaki-maki kok, gimana? Ya kan? Kita ini tidak sekedar memaki-maki orang di luar Islam, sesama orang Islam, teman-teman muslim sendiri dimaki-maki. Lawong maki-maki orang non-muslim saja, ya menurut Kanjeng Nabi itu lu'mun, itu brengsek. Maki-maki sesama orang Islam itu brengsek kuadrat, itu lu'mun, al-amul lu'mi, itu brengsek yang paling brengsek ya, ya kan? Jadi ya apa, kiasnya kias aulawi ya. Wong memaki-maki orang non muslim saja dilarang ya, apalagi sesama muslim. Nah, sekarang ini justru sesama muslim justru malah saling memakinya nggak karu-karuan sekarang ini. Nah, itu lebih dari lu'mun, itu al-amul lu'mi ya. Wa qala, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fakhishi walal badhi. Laisa, tidak ada, al-mu'minu, orang yang beriman itu bit-ta'ani, orang yang suka menikam orang lain dengan ucapannya ya. Walal la'ani, dan bukan orang yang suka melaknat.
walal fahishi, dan bukan orang yang buruk ucapannya, ya. Ucapannya itu menjengkelkan, ya. Nyakiti hati. Itu al-fahish, ya. Walal badzi, dan bukan orang yang ya sama, orang yang jahat, ya. Yang jahat ucapan dan tindakannya, orang yang kotor ucapan dan tindakannya. Kalau jenengan kok punya semua ini, berarti jenengan bukan orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat hadis ini, ya, iman itu, ya memang iman itu sikap hati, okay? Iman itu kan sesuatu yang internal di dalam diri kita, nggak ada orang tahu. Tetapi iman yang benar itu kemudian kemudian terlihat dalam tindakan, ya. Iman yang benar, yang sungguh-sungguh itu kemudian meresapi tindakan dan ucapan kita. Kita tidak menyakiti orang, tidak melaknat orang, tidak berkata-kata buruk dan jahat dan seterusnya, menyakiti orang lain. Jadi kalau orang kok tindakannya seperti itu, artinya tidak menyakiti orang, tidak suka melukai hati orang lain, itulah iman yang tergambar dalam tindakan. Iman yang ada buktinya. Wa qala, dan berkata kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu haramun ala kulli fahishin an yadkhulaha, ya. Ini ancamannya besar sekali ini. Al jannatu, surga, haramun, haram ala kulli fahishin, terhadap orang-orang yang keji, ya, baik tindakan maupun ucapannya, an yadkhula, untuk masuk fahish ini kepada jannah. Nggak bisa masuk surga orang yang fahish ini. Wa qala, dan bersabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yu'dzuna ahlan nari fin nari ala ma fihi minal adza. Arba'atun, ada 4 orang, ya, yu'dzuna, yang menyakiti. 4 orang ini ahlan nari, penduduk neraka. Finnari, di dalam neraka. Ini ada sekelompok orang yang menyakiti hatinya orang-orang yang ada di neraka. Jadi sesama penduduk neraka, tapi saling menyakiti terhadap yang lain. Ini bukan saja penduduk neraka menyakiti orang yang di surga, ini penduduk neraka menyakiti sesama orang yang ada di neraka. Alama, atas sesuatu atau keadaan bihim, yang ada pada mereka ini, minal azab, berupa penderitaan yang mereka alami karena ada di neraka, ya. Yas'auna, bolak-balik atau jalan bolak-balik mereka ini, bainal hamimi, di antara neraka hamim, wal jahimi, dan neraka jahim. Artinya dia ini bolak-balik dari neraka, dari level 1 ke level yang lain. Jadi al-hamim itu kan ini nama-nama nama-nama kelas-kelas di dalam neraka. Ada al-jahim, ada al-hamim, ada jahannam, ya, macam-macam. Itu kan neraka itu kan bertingkat-tingkat, ya. Ini ada orang yang bolak-balik antar satu level di neraka, ya. Yad'una, sambil berteriak-teriak mereka, bilwaili, dengan ucapan penderitaan, wathubur, dan kerusakan. Artinya sambil teriak-teriak meneriakkan penderitaan mereka karena ada di neraka, ya. Rajulun, yaitu seseorang, ya. Rajulun, yaitu seseorang, yasilu. Rajulun, ada seseorang, yasilu, yang mengalir, fahu atau fuhu, ya, fuhu, mulutnya laki-laki ini, koyhan, berupa, ya, ini tamyiz, ya. Kalau makna ala pondok itu apa nih, koyhan, ya, tamyiz, ya, mengalir dari mulutnya sesuatu, apa itu, koyhan, berupa, yaitu
nanah ya, wadaman dan darah. Ada orang yang keluar nanah dan darah dari mulutnya. Fayuqalu, maka dikatakan lahu bagi rajul ini, ma balul ab'adi, ma balul ab'adi, bagaimana keadaan atau ya tingkahnya atau keadaan orang yang ada di tempat neraka paling jauh itu, di Hamim dan Jahim itu. Qad adana, telah menyakiti orang ini, al-ab'ad ini, kepada kami yang ada di sini ini, maksudnya di neraka ini, alama atas sesuatu bina, atau alama itu padahal sesuatu bina yang ada pada kami, minal ada berupa penderitaan ini. Walaupun kami sudah menderita di neraka, tapi ditambahi lagi penderitaan oleh orang-orang ini yang ada di neraka yang di tingkat yang jauh itu. Kenapa? Apa keadaan mereka ini? Kok membuat kami jadi sakit ini? Karena apa? Teriakan-teriakan mereka dan membuat kami jadi terganggu itu. Fayaqulu, maka berkata rajul ini, innal ab'ada, sesungguhnya orang yang jauh tadi itu ada di neraka yang di tingkatan atau di level yang jauh ini, karena ada yang duru, melihat al-ab'ad ini, ila kulli kalimatin, kepada setiap kalimat, qadhi'atin yang kotor, khabithatin yang keji, fayastalidhu, maka menganggap nikmat, menganggap enak al-ab'ad ini, orang ini kepada kalimah yang kotor itu. Kama yastalidhu, sebagaimana menganggap menganggap enak orang ini ya. Kama yastalidhu, sebagaimana menganggap enak orang ini, ar-rafatha, terhadap kata-kata yang penuh dengan kekejian ya. Rafath itu artinya adalah al-fujur ya. Sama lah, al-fuhsyu, ar-rafath itu maknanya sama ya. Ya inilah orang yang dalam kehidupan di dunia ini itu suka menganggap, orang yang menikmati kata-kata kotor, jadi mengatakan kalimat-kalimat atau ucapan kotor sambil menikmatinya. Karena memang maki-maki itu orang yang suka, yang tabiatnya suka maki-maki, ketika dia maki-maki itu menikmati itu. Menikmati itu maki-maki itu ya. Istilzaz ya, menikmati itu. Nah orang ini nanti di neraka itu bahkan mengganggu sesama orang di neraka. Padahal mereka sudah menderita di neraka, ditambah penderitaannya oleh keberadaan orang-orang seperti ini ya. Jadi orang-orang yang suka memaki-maki di dunia ini dan menikmati makian itu nanti di neraka, bahkan mereka sudah di neraka pun itu mengganggu sesama orang-orang yang ada di neraka ya. Wa qala, dan berkata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Siti Aisyah, istrinya kanjeng Nabi. Ya Aisyah, wahai Aisyah ya. Laukana, jika ada, andai ada, al-fuhsyu, kata-kata kotor ya. Rajulan itu berupa seorang laki-laki. Pastilah, karena maka adalah orang laki-laki ini rajulasuin, adalah laki-laki yang jahat ya. Laki-laki yang menjengkelkan, yang brengsek gitu, itu rajulasuin ya. Wa qala, dan berkata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-badza'u wal bayanu syu'batani min syu'abin nifaqi. Al-badza'u, kekejian omongan, kekotoran omongan. Wal bayanu, dan omongan yang terang benderang, keterang benderangan omongan ya. Omongan yang fasih, yang jelas, yang detail ya, jadi omongan yang jelek dan omongan yang mendalam tapi tentang sesuatu yang jelek itu ya. Dengan ngobrolin hal-hal yang jahat dengan detail sekali ya. Dijelas-jelaskan itu. Itu dua-duanya ini syu'bata ini adalah merupakan dua cabang min syu'abin nifaqi, dari
cabang-cabang kemunafikan. Jadi orang yang suka berbicara mengenai hal-hal yang jahat, terus dipereteli sampai ke detail-detailnya, itu namanya al-bayan. Ya. Itu nifak, itu sifat orang munafik itu. Dan menikmati, nah, ya kan? Jadi kan itu nggak ngerti ya manusia itu kenapa ya ketika kita itu membicarakan kejelekan orang lain atau sesuatu yang jelek ya, itu kita senang sekali membahasnya dengan detail sekali. Yang mendengarkan juga senang sekali mendengarkan detail-detailnya itu. Kalau ada skandal apa gitu, wah, dicari berita sampai ke yang kecil-kecil gitu ya. Kayak paparazi gitu ya. Semuanya dikorek sampai sedetail-detailnya. Ya, itulah sejenis kemunafikan itu. Ah, ini ajaran seperti ini susah sekarang kita terapkan ya karena ya hampir kultur media modern, terutama media entertainment, media atau kalau dulu namanya koran kuning ya, sekarang udah nggak ada koran lagi, sekarang koran virtual ya, yang disebut dengan kalau di Inggris tabloid. Nah, tabloid itu ya koran yang secara ukuran lebih kecil daripada koran biasa itu ya. Walaupun sekarang tabloid sudah nggak ada karena pindah ke online semua ya. Kalau di Inggris itu namanya jurnalisme tabloid ya. Kalau di sana itu ya contohnya adalah Daily Mail, koran Daily Mail itu, atau The Sun itu ya. Aduh, kalau sudah membahas bahas suatu skandal atau suatu rumor atau kasus mengenai seseorang itu didetailkan sampai sekecil, karena itu yang dicari pembaca. Kalau umum gitu orang nggak tertarik baca ya, tapi kalau sudah detail sampai pernik-perniknya dijelaskan semua ya, itu orang tertarik itu. Itu namanya al-bayan, al-badha wal bayan ya. Itu adalah syu'batun min syu'abin nifaq. Susah sekarang kita lakukan ini. Ini ajaran tasawuf yang seperti ini memang ya menjadi sekarang barang antik ya. Ya tapi karena kita sudah ngaji Ihya, ya kita harus berusaha melawan godaan-godaan untuk hal-hal seperti itu ya. Fayahtamilu, maka boleh jadi atau mungkin an yurada dimaksudkan bil bayani dengan bayan di sini, artinya apa? Bayan di sini itu karena al bayan itu kalau makna harafiahnya kan keterangan atau penjelasan, klarifikasi, itu al bayan ya. Maksudnya apa kok al bayan itu bagian dari kemunafikan? Maksudnya adalah mungkin saja ini adalah tafsiran Al-Ghazali ini ya. Beliau tidak yakin tafsirannya ini pasti benarnya, makanya beliau menggunakan istilah yahtamilu. Boleh jadi maksudnya wallahu alam bisawab, karena nggak tahu maksudnya Kanjeng Nabi ya. Tapi mungkin saja maksudnya adalah yang disebut al-bayan di sini adalah kashfu ma la yajuzu kashfuhu. Kashfu ma mengungkap sesuatu, la yajuzu yang tidak boleh kashfu mengungkap barang itu. Itu makna pertama. Wa yahtamilu, dan mungkin saja aidan juga artinya adalah al-mubalaghatu. Jerok-jerok ke, mendalam-dalamkan, berlebih-lebihan film idhahi di dalam menerangkan sesuatu yang nggak boleh dijelas-jelaskan ya. Ada hal-hal itu yang sebaiknya memang nggak usah disebutkan terlalu detail, karena kalau didetailkan itu nanti menyakiti orang atau ya nggak pantas itu. Hatta yantahiya, sehingga sampailah al-idhah ini ila haddit takalufi, kepada batas dipaksa-paksakan. Nah itu kan nggak boleh. Kemarin kan kita sudah menjelaskan dalam afat yang ke-6 ya, bahaya mulut yang ke-6,
Itu kan disebutkan kemarin at-taqa'ur fil kalam. Ketika kita ngomong itu dipaksa-paksakan ya. Nah, termasuk ini dengan menjelaskan sesuatu berlebihan. Padahal sesuatu ini sebetulnya nggak boleh dijelaskan secara detail. Itu mungkin maksudnya al-bayan di sini itu. Wa yahtamilu, dan mungkin saja aidon artinya juga al-bayanu keterangan atau penjelasan fi umurid dini di dalam perkara-perkara agama, wa fi sifatillahi ta'ala, dan di dalam sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Keterangan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan zatnya Allah, dengan esensinya Allah, itu sebaiknya itu nggak usah dijelaskan terlalu detail. Jangan itu. Apalagi kepada orang-orang awam ya. Jenengan kalau menjelaskan agama, apalagi menyangkut Allah itu ya, menyangkut hakikat Allah kepada orang awam, itu kalau bisa menggunakan bahasa yang umum saja. Karena begitu jenengan detailkan, itu malah membingungkan bagi orang-orang awam. Nah, ini juga strategi komunikasi ini ya. Jadi jenengan kalau menghadapi audiens yang memang tidak punya kesiapan intelektual untuk mendalami suatu isu ya, nggak usah dijelaskan dengan mendetail. Berikan saja keterangan yang sifatnya global, general, generik ya, nggak usah terlalu spesifik, karena begitu dijelaskan secara mendetail, dia kebingungan, terus dia juga malah bisa-bisa meragukan agama. Ya, bisa terjadi itu. Dia malah meragukan agama. Jadi sifat-sifat Allah itu riskan. Ya, riskan. Apalagi kalau sudah menyangkut sifat-sifat yang susah untuk difahami. Misalnya sifat kudrahnya Allah. Allah itu maha kuasa. Ini sifat yang rumit ini. Allah maha kuasa. Nah kalau Allah maha kuasa, nah ini kalau orang yang kemudian ingin memperdalam pertanyaan ini, kemudian kebablasan, dia bisa bertanya macam-macam. Ini kalau Allah berkuasa, kenapa kok menurunkan pandemi sampai berbulan-bulan seperti ini? Kalau maha kuasa, kenapa nggak segera diangkat saja? Katanya maha kuasa. Wah, pertanyaan seperti ini bisa muncul itu. Ya, pertanyaan seperti ini muncul boleh saja, ya. Tapi kalau orang yang bertanya seperti ini orang yang awam, kalau orang awam sih jarang lah ya. Tapi orang-orang yang terpelajar biasanya yang bertanya begitu itu. Tapi kalaupun ada orang awam bertanya begitu, ya kita menjelaskannya kalau bisa secara umum saja, jangan dijerok-jerok, jangan diperdalam. Seperti itu peristiwa pernah Kanjeng Nabi didatangi seorang perempuan Badui, orang desa ya, maksudnya perempuan biasa, orang awam ya. Datang kepada Kanjeng Nabi, terus tanya, Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu di mana gitu. Nabi malah balik bertanya, terus kalau menurut kamu di mana gitu. Ya saya sih percaya Gusti Allah itu di atas sana gitu. Ya sudah, benar itu. Ya. Nah, itu apakah berarti kalau begitu Gusti Allah itu punya tempat? Di atas itu kan tempat, seolah-olah Allah bertempat kayak manusia. Ya enggak. Tapi ini bicara dengan orang awam, ya sudah lah, daripada berpanjang-panjang malah bingung dia. Jadi ini al-bayan yang tidak pada tempatnya. Jadi jenengan menjelaskan sesuatu terlalu detail padahal seharusnya tidak didetailkan. Nah, itu termasuk afatul lisan itu ya. Apalagi kalau ada kan orang yang pinter itu kan suka pamer ilmunya. Nah, ini juga masalah ini. Orang kalau punya ilmu itu salah satu setannya adalah atau godaannya, dia kepengen pamer ilmunya. Ditanya satu penjelasannya berjelas-jelas sampai banyak sekali, sampai bingung ya dijelaskan itu. Karena apa? Karena dia kepengen pamer kalau dia punya
ilmu banyak, punya bacaan banyak, dan pokoknya gitulah. Nah ini juga afatul lisan itu ya. Fa inna ilqa'a dzalika, karena sesungguhnya menyampaikan keterangan mengenai sifatullah ini mujmalan secara global, umum, ila asma'il awami, kepada pendengaran orang-orang awam, orang-orang umum, aula lebih utama minal mubalaghati, daripada berlebihan fi bayani, di dalam menjelaskan dzalik tadi itu. Jangan dijelas-jelaskan terlalu detail. Ijmal secara global lebih baik ya. Kenapa alasannya? Idz qad yathuru, karena kadang-kadang bisa muncul, bisa bergolak ya, min ghayatil bayani, karena berlebihannya keterangan fi di dalam zalika tadi itu, bergejolak, bertaburan seperti debu yang bertaburan di udara ya, syukukun, keraguan-raguan, wawasawisu, dan was-was ya, dan sikap ragu-ragu. Malah bisa jadi orang-orang ini dari bisa menjadi keluar dari agama ya. Bisa keluar dari agama gara-gara penjelasan yang terlalu detail yang dia nggak sampai pikirannya itu. Faida ujmilat ya. Faida ajmalta juga bisa ya, atau faida ujmilat. Maka jika dibuat global ya, sifatullah tadi itu, atau keterangan mengenai sifatullah tadi itu, atau faida ujmilat, maka jika dibuat ijmal, dibuat secara umum ghayatul bayan tadi itu, badarat, maka akan bersegera al-qulubu, hati orang-orang, ilal qabuli, untuk menerima, walam tatarib, dan tidak bingung al-qulub ini. Jadi justru kalau kepada orang awam itu kita cara menarik hati mereka supaya mereka bisa paham ya, itu justru bukan didetail-detailkan itu, supaya nggak menimbulkan kebingungan. Walakinna dzikrahu, tetapi menyebutkan itu semua ya, yaitu tadi hal-hal yang mestinya diterangkan secara umum saja, makrunan, tapi dijelaskan secara detail. Walakinna dzikrahu, tetapi menyebut zalika tadi itu makrunan dalam keadaan dibarengi bil badai, dengan kekejian omongan, dengan kata-kata yang kotor ya. Yushbihu, maka menyerupai ini tadi dzikrahu an yakuna, ada al-muradu, yang dimaksud bihi dengan zalik tadi itu al-mujaharata ya, berterus terang, bima, dengan sesuatu, yastahi, yang malu, al-insanu, manusia, min bayani, tadi menjelaskan zalik tadi itu. Fa innal aula, karena sesungguhnya yang utama, fi mithli, di dalam sebangsanya atau sebangsanya zalik, atau hal yang seperti zalik itu adalah al-ighmadu, adalah menyamarkan, wattaghaful, dan pura-pura tidak tahu atau pura-pura lupa, dunal kasfi, bukan menjelaskan secara gamblang, wal bayani, dan menerangkan secara detail itu. Ini nanti kalau di dalam bagian setelah ini diterangkan, contohnya adalah kalau jenengan misalnya sedang ngobrol ya, tiba-tiba temanya itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak pantas diomongkan, aib orang, tapi aib yang menyangkut sesuatu yang sangat privat, yang sangat pribadi, misalnya masalah yang menyangkut kejenisan, seksualitas ya. Ya sebangsa itulah, sekitar tema-tema itu, yang tema-tema yang semestinya tidak boleh diterangkan atau dibahas secara detail.
Karena kalau didetailkan itu akan merangsang orang untuk ngomong sesuatu yang kotor karena ada hal-hal yang tidak pantas itu. Nah, kalau jenengan ngomongin hal-hal seperti itu semestinya nggak boleh didetail-detailkan memang ya. Ya sudah umum saja. Ya. Oh si ini kemarin begini ya sudah selesai itu, nggak usah terus wah langsung didalam-dalamkan itu ya. Keterangannya itu bahaya itu ya. Bahkan nanti termasuk contohnya itu adalah contohnya salah satunya ya dalam keterangan berikutnya ini dijelaskan misalnya kalau jenengan terpaksa harus ngobrolin sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang kurang pantas diomongkan dengan jelas misalnya menyangkut organ-organ vital manusia gitu ya. Itu nggak boleh terus diomongkan terus terang itu nggak boleh itu ya. Dan nggak usah menggunakan standar ihya lah kan. Bahkan dalam praktek dunia penyiaran pun kan kalau misalnya ada siaran apa gitu, kemudian ada orang ngomong, terutama kalau di TV-TV di barat itu, kalau ada orang ngomong, kemudian dia sampai mengucapkan sesuatu yang terkait dengan organ vital manusia itu kan langsung kayak disensor kan, gitu. langsung dihilangkan kata-kata itu ya. Atau kalau dalam tulisan misalnya kalau kita sedang terpaksa harus menuliskan sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang tidak senonoh ya kita kasih tanda bintang itu. Itu kan ya karena nggak sopan saja. Jadi itulah. Jadi al-fuhsyu yang disebut dengan al-fuhsyu itu artinya adalah jenengan tega mengucapkan sesuatu yang tidak sepantasnya diucapkan karena itu melawan kepantasan sosial ya. Nggak seharusnya. Atau kalau sekarang misalnya kalau sekarang kan kalau sekarang namanya ada satu gaya bahasa yang disebut dengan eufemisme ya kan, eufemisme menghaluskan sesuatu yang kalau diucapkan secara apa adanya itu mengganggu, membuat kita jadi keri nggak enak mendengarnya itu karena itu dihaluskan. Itu namanya eufemisme kan. Misalnya sekarang kan orang tidak mau lagi mengucapkan misalnya orang kalau misalnya tubuhnya cacat itu kan. Kalau dulu kan ya sudah disebut manusia yang tubuhnya cacat itu. Sekarang kan nggak boleh menggunakan kata itu, diganti dengan istilah lain ya. Orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Nah, itu kan. Makanya disebut sebagai people with different ability ya. Disebut dengan difabel ya. Manusia atau orang-orang dengan kemampuan berbeda ya. Jadi kalau dulu kan ya kita menyebutnya picak atau pincang atau apa gitu. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh karena itu nggak layak, itu nggak sopan itu ya. Nah, sekarang diganti itu, sekarang dihaluskan, dieufemiskan ya, sehingga orang tidak mengucapkan sesuatu yang tidak senonoh. Dan itu juga dipakai juga dicontohkan dalam agama ya. Misalnya di Quran itu kalau orang ya orang BAB sekarang kan kita menyebutnya BAB kan, BAB nggak mungkin menyebut buang air besar itu kan kotor itu. Sekarang orang menghaluskan itu dengan istilah BAB. Dalam bahasa Arab ya orang yang buang hajat itu disebutnya sebagai taghawwata ya, taghawwata. Makanya di Quran dalam ayat mengenai tayammum itu ya disebutkan di sana misalnya auja ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban ya. Auja ahadun minal ghaiti ya. Jadi atau orang yang barusan datang atau
pergi dari tempat untuk buang hajat. Al-ghaid itu artinya adalah tempat yang datar, karena dulu kan belum ada WC ya. Dulu itu kalau masyarakat Arab itu mau buang hajat itu ya pergi ke padang pasir, ke tempat yang sepi di padang pasir, lalu cari tempat yang datar, lalu kemudian dia buang hajat di situ. Itu al-ghaid itu artinya tempat yang datar ya. Ja'a ahadun minal ghaiti, orang yang baru datang dari tempat datar, maksudnya buang hajat. Kata kerjanya taghawwato. Taghawwato artinya orang yang baru saja pergi ke tempat yang datar untuk buang hajat. Jadi buang hajat itu tidak disebutkan sebagai buang hajat, tetapi disebutkan sebagai taghawwato, orang yang barusan pergi dari tempat datang. Ya kalau sekarang disebutnya restroom, ya, ruang tempat istirahat. Istirahat apa ya? Ya memang istirahat ya, itu kan eufemisme ya, namanya penghalusan bahasa. Atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan kinayah, ya, pasemon. Jadi disemoni. Disemoni itu apa? Ya jangan dikatakan dengan terus terang. Nah, kebalikan dari ini semua itu al-fuhsyu. Orang yang mentolo ngomong jorok itu namanya at-tafahush ya. At-tafahush atau al-fuhsyu itu omongan jorok. Orang yang bertindak ngomong jorok itu sebetulnya ada sifat kemunafikan di dalamnya itu. Itulah bagian dari dari afatul lisan ya. Tambah sedikit ya. Mana tadi? Wa qala, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuhibbul fakhishal mutafakhishas sayyaha fil aswaqi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai Allah, al fakhisha, kepada orang yang ngomong jorok, al mutafakhisha, yang ya berbuat jorok ya, as-sayyaha, yang suka teriak-teriak fil aswaqi, di pasar ini. Ya meskipun susah ya, kalau di pasar jualan barang mesti teriak-teriak ya, tapi Kanjeng Nabi nggak suka itu. Allah nggak suka orang yang maksa-maksa orang beli gitu ya. As-sayyah fil aswaq ya. Ya kalau sekarang as-sayyah fil aswaq itu ya bentuknya marketing yang agresif itu ya. Kita baru istirahat siang-siang telepon oleh tukang kartu kredit itu kan. Tawari kartu kredit. Tawari ini itu namanya, kalau dalam era digital sekarang itulah as-sayyahu fil aswaq. Itu enggak, Allah itu enggak suka orang dagang maksa-maksa orang supaya beli itu sampai teriak-teriak. Wa qala, dan berkata Jabir bin Samurah, Jabir bin Samurah ini seorang sahabat ya. Kuntu, ada aku jalisan duduk indan Nabi, di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abi, dan sementara bapakku yaitu Samurah ya, amami, ada di depanku. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal fuhsya wat tafahusya laisa minal islami fi syai'in. Innal fuhsya, sesungguhnya berkata-kata jorok, wat tafahusya, dan saling bertukar kata jorok ya, dengan sama teman bertukar omongan jorok. Laisa, tidak ada keduanya ini minal islami, dari Islam, fi syai'in, dalam sesuatu, bukan bagian dari Islam sama sekali. Wa inna ahsanan nasi, dan sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya, ahasinuhum, adalah orang-orang terbaik akhlakon, akhlaknya. Salah satu akhlak yang baik adalah menghindari ucapan yang jorok. Wa qala, dan berkata Ibrahimu ibnu Maisarata. Ibrahim ibn Maisarah ini seorang tabi'in ya, salah satu rawi hadis yang tinggal di Makkah, salah satu tabi'in yang generasi belakangan ya. Yuqalu, dikatakan ya, yuqalu, diucapkan, ini ya bukan hadis tapi athar ini ya. Yu'ta bil fakhishil mutafakhishi yaumal qiyamati fi surati kalbin au fi jawfi kalbin. Yu'ta, bakal didatangkan,
dibawa ya, bil fahishi, orang yang suka berkata jorok, al mutafakhishi, yang bertindak jorok, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti didatangkan, diseret ya, fi surati kalbin, dalam bentuk anjing ya, au fi jawfi kalbin, atau di dalam perutnya anjing ya. Binatang anjing itu memang di dalam beberapa dalam tradisi dulu ya, tidak semua tapi sebagian itu dipakai sebagai simbol atau untuk mewakili sesuatu yang tidak baik ya. Jadi meskipun anjing itu tidak seluruhnya digambarkan jelek di dalam tradisi dalam literatur Islam klasik itu, ada juga penggambaran yang positif mengenai anjing, tapi juga ada penggambaran yang berkaitan dengan anjing tapi dikaitkan dengan hal yang jelek. Salah satunya ini, jadi orang yang suka berkata-kata jorok nanti datang di hari kiamat itu berubah berubah bentuk menjadi seekor anjing. Waqala, dan berkata Al-Ahnafu ibnu Qaisin. Ahnaf ibnu Qais ini seorang tabi'in yang terkenal sekali sebagai salah satu tokoh penting di dalam yang menjadi simbol atau teladan bagi sikap kesabaran, al-hilm ya. Ini seorang tabi'in, ini sebetulnya hidup menangi zaman Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Makanya kan yang disebut sahabat itu kan orang yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi dan melihat Kanjeng Nabi, itu namanya sahabat. Nah, Ahnaf ibn Qais itu lahir di Basrah, jadi jauh dari Madinah ya, jauh sekali. Dan sezaman dengan Kanjeng Nabi, tapi tidak sempat ketemu Kanjeng Nabi. Meskipun Kanjeng Nabi pernah dengar mengenai tokoh ini, karena saking masyhurnya tokoh ini sebagai orang baik dan orang yang sabar ya, sampai Kanjeng Nabi itu mendengar kabar mengenai Ahnaf ibn Qais ini, bahkan mendoakan beliau. Nah, Ahnaf bin Qais ini baru sempat ke Madinah itu ketika Nabi sudah wafat, yaitu di zaman Sayyidina Umar. Jadi sudah kira-kira ya sudah 10 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat baru sempat ke Madinah dan ketemu dengan Sayyidina Umar. Karena itu walaupun sezaman dengan Kanjeng Nabi, karena tidak pernah melihat Kanjeng Nabi, tidak disebut sebagai sahabat tapi sebagai tabi'in itu. Ini contohnya, salah satunya adalah Ahnaf bin Qais ini. Nah, kata Ahnaf bin Qais, ya ini kira-kira tabi'in yang sufi lah ya ini ya. Ala ukhbirukum bi adwa'id da'i. Nah, ini. Ala ukhbirukum, tidakkah mau memberikan kabar aku hukum kepada kalian? Mau nggak kalian saya kasih tahu ya? Bi adwa'id da'i, tentang penyakit yang paling nyakitin ya. Penyakit yang paling penyakit. Yaitu apa? Al-lisanil badhi'i, yaitu ini badal ya. Al-lisanil badhi'i, yaitu berupa mulut atau lidah, al-badhi'i yang jorok, wal khuluqi, dan akhlak ad-dani'i yang rendah, yang rendah, yang tidak senonoh ya. Nah, inilah afat lisan yang ketujuh ya. Sekian ngaji Ihya malam hari ini. Semoga ini karena minggu-minggu ini lagi rame filmnya Butejo, jadi pembahasan Ihya malam ini relevan dengan dengan film yang lagi populer sekarang ini ya. Jadi makanya ya itu film kok nggak tahu kok ya tiba-tiba muncul pada saat kita ngaji Ihya sekarang ini, kan pas banget ya. Jadi ya itu film yang menunjukkan betapa lisan kita itu kalau dipakai untuk melakukan tindakan seperti dalam film itu ya, Butejo tokohnya itu kita yang nonton saja itu jengkel, gemes kita itu loh.
Nah, itu tadi ketika hadis ini disebut la yuhibbullah, itu artinya kira-kira Allah itu gemes. Ya, kalau lihat orang yang jorok mulutnya itu gemes banget itu. Gemes banget itu, al-badhi itu ya, al-fahish wal mutafahish itu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah mengamalkan ilmu Ihya pada malam hari ini, karena ini ilmu penting sekali ya, ilmu yang sangat penting sekali. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.